Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 661, Kelompok Pertempuran Yunlan. Hehe, mata Gongsun Wuji terbakar amarah. Saya tahu karakter Xia Qingchen lebih baik dari kalian semua. Untuk bisa memaksanya menyerangmu, aku tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Mengingat kembali tahun itu, dia menyukai hewan peliharaan Xia Qingchen dan datang untuk memprovokasi dia. Xia Qingchen telah memperingatkannya berulang kali sebelum mengusirnya. Saat ini, jika bukan karena Xi Yuan dan yang lainnya bertindak terlalu jauh, apakah Xia Qingchen akan mempersulit karakter kecil ini? Xi Yuan, setelah kamu kembali ke kamp militer, kamu akan menerima 2.000 cambukan. Kalian bertiga, 1.000. Dia memelototi Bai Xiaoqi, yang telah membantu Xin Yuan memalsukan bukti. Adapun kalian berempat, 500. Pada akhirnya, keempat Bai Xiaoqi yang tidak berbohong hanya dihukum ringan. Langsung, Xin Yuan dan Bai Xiaoqi segera pergi dengan kepala menunduk, kembali ke kamp militer dengan wajah pucat. Xia Qingchen sedikit mengernyit dan berkata, ini hanya masalah kecil, tidak perlu menghukum mereka seberat itu. 2.000 teknik cambuk sudah cukup untuk mencambuk Xin Yuan setengah mati. Gongsun Wuji menghela nafas dan mengepalkan tinjunya ke arah Xia Qingchen. Ini salahku karena tidak mengajar bawahanku dengan baik dan merusak suasana hati saudara Xia. Ayo, lanjutkan minum. Dia mengundang Xia Qingchen ke kamar pribadi di sebelahnya dan terus minum. Selamat, saya tidak berharap kekuatan Anda meningkat pesat. Anda telah memperoleh 1.000 kavaleri naga. Akulah yang meremehkanmu ketika aku menugaskanmu seorang sersan, kata Gongsun Wuji mencela diri sendiri. Tendangan Xia Qingchen pada Xin Yuan menunjukkan transformasi kelima dari tingkat bintang menengah, menyebabkan Gongsun Wuji memandangnya dengan cara baru. Saat dia hendak menjelaskan apa yang terjadi pada makhluk abadi yang keji itu, Gongsun Wuji melanjutkan, tapi kamu ada di belakangku. Meskipun transformasi kelima tingkat bintang menengah tidak buruk, itu tidak dianggap sebagai yang terbaik di wilayah militer Barat Laut. Saya harus terus bekerja keras di masa depan. Xia Qingchen menarik kembali kata-kata di ujung lidahnya dan tersenyum. Terima kasih banyak atas pengingat saudara Gongsun. Dia sudah menyimpulkan bahwa dia lebih rendah darinya. Jika dijelaskan lebih lanjut, niscaya akan membuat Gongsun Wuji kehilangan muka. Terlebih lagi, masalah ini sudah berlalu, dan Gongsun Wuji tidak mengambil hati. Tidak ada gunanya menjelaskan. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat 1.000 token kavaleri Punisher Anda? Gongsun Wuji bertanya. Tentu saja, dia mengeluarkan tokennya. Gongsun Wuji hanya melihat sekali dan tertawa karena terkejut, kebetulan sekali. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan di bawah Wan Xiaoqi yang sama. Token identitas 1.000 kavaleri kriket di bawah Wan Xiaoqi yang berbeda memiliki warna yang berbeda. Token identitas Xia Qingchen dan Gongsun Wuxi keduanya berwarna hitam pekat, menunjukkan bahwa mereka berada di bawah Wan Xiaoqi yang sama. Oh, kebetulan sekali. Xia Qingchen juga merasakan sedikit keterkejutan. Wilayah militer Barat Laut mempunyai 10 Wan Xiaoqi, namun mereka sebenarnya ditugaskan pada orang yang sama. Apakah ini kebetulan, atau memang diatur oleh seseorang? Tatapan Xia Qingchen berkedip saat dia bertanya, aku ingin tahu siapa Wan Xiaoqi kita. Haha, meskipun kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu. Wan Xiaoqi kami adalah Yu Guitian yang terkenal. Kata Gongsun Wuji. Dia baru berusia 25 atau 26 tahun, dan dia adalah Wan Xiaoqi termuda di wilayah militer Barat Laut. Yu, Xia Qingchen berhati-hati dan bertanya dengan makna yang lebih dalam, apa hubungan antara dia dan Yu Hualong? Yu Hualong sangat terkenal. Gongsun Wuji terkejut, bahkan orang-orang dari tempat terpencil seperti kampung halamanku tahu namanya. Kamu benar, Guitian Yu ini adalah keponakan Yu Hualong. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan wanita parubaya itu, pengaruh Yu Hualong sangat besar dan dia ada di mana-mana. Ada orang-orang dari keluarga Yu di wilayah militer manapun. Jadi, dia diatur menjadi sersan dari 10 playboy pesolek dan berada di bawah komandonya semua karena instruksi orang ini. Selain itu, alasan mengapa Gongsun Wuji tiba-tiba dihukum berat dan kualifikasinya untuk menjadi calon Wan Xiaoqi dihapus juga karena dia terlibat oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen mau tidak mau merasa menyesal, jika saya tidak datang, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke Wan Xiaoqi. Gongsun Wuji tidak peduli sama sekali. Saya tidak bermaksud mengandalkan promosi.
Saya hanya ingin mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menjadi Wan Xiaoqi selangkah demi selangkah. Jadi, saya tidak akan kehilangan apapun. Mudah untuk mengatakannya, tetapi dengan kecepatan kultivasi Gongsun Wuji, dia membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menjadi seorang Wan Xiaoqi. Gongsun Wuji, mungkin menyadari kesulitannya, berkata, akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan pena pedang yang dihadiahkan oleh komandan. Saya bisa pergi ke menara bela diri untuk berkultivasi selama lebih dari setengah tahun. Kata-katanya dipenuhi rasa iri yang mendalam. Sikat pedang, apa itu? Xia Qingchen bertanya. Gongsun Wuji tersenyum, itu hadiah khusus dari istana militer. Dengan pedang dan kuas di tangan, peringkatmu akan lebih tinggi dari pejabatmu. Anda akan dapat menikmati banyak keuntungan. Kamu akan tahu kapan kamu kembali dan memahami situasi di istana militer. Xia Qingchen mengangguk. Ngomong-ngomong, karena kamu dan aku sama-sama kavaleri beranggotakan 1.000 orang, aku yakin kita akan segera menerima pemberitahuan dari daerah militer Barat Laut untuk menjalankan misi khusus. Saat itu, kita akan punya kesempatan untuk bertarung berdampingan. Gongsun Wuji berkata dengan nada misterius. Xia Qingchen teringat adegan Gongsun Wuji yang pergi dengan tergesa-gesa tadi. Tidak sulit untuk menebak bahwa Gongsun Wuji pasti telah menerima kabar. Kalau begitu aku harus mengambil alih grup pertempuran terlebih dahulu. Xia Qingchen tersenyum ringan. Gongsun Wuji melambaikan tangannya dan berkata, saat ini, hanya ada satu lowongan untuk 1.000 kavaleri kriket di bawah Yu Guitian. Kelompok pertempuran itu sangat longgar. Siapapun yang mengambil posisi itu dapat dengan mudah mengendalikannya. Anda seharusnya tidak mempunyai masalah untuk pergi. Apa? Xia Qingchen sedikit mengernyit, bukan itu. Apa yang salah? Gongsun Wuji bertanya dengan heran. Xia Qingchen mengeluarkan surat penunjukan dari aula urusan militer. Tertulis dengan jelas di sana bahwa Xia Qingchen akan dipindahkan menjadi 1.000 kavaleri baru dari kelompok pertempuran Kabut Awan. Apa? Kelompok pertempuran Yunlan? Apakah orang-orang dari Balai Urusan Militer gila? Gongsun Wuji sangat terkejut. Dia mengambil sertifikat penunjukan dan langsung memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan kebenarannya, dia semakin terkejut. Itu tidak mungkin. Mengapa mereka mengatur agar Anda menjadi bagian dari 1.000 kavaleri kriket dari kelompok pertempuran Yunlan? Xia Qingchen tidak mendarat di kelompok pertempuran yang tidak memiliki 1.000 kavaleri kriket. Sebaliknya, dia adalah 1.000 kavaleri kriket saat ini yang akan menggantikan kelompok pertempuran Yunlan. Saudara Xia, kamu dalam masalah besar. Ekspresi Gongsun Wuji sangat muram. Di sisi lain, Xia Qingchen sangat tenang. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini dilakukan oleh Yu Guitian. Namun, dia memiliki kekuatan mutlak dan tidak takut dengan skema. 1.000 kavaleri kriket dari kelompok pertempuran awan berkabut saat ini disebut Zhao Yunxi. Dia tidak jauh lebih tua dariku, tapi kekuatannya, dia jauh melampauiku. Wajah Gongsun Wuji penuh ketakutan. Xia Qingchen tidak mengerti, bukankah kamu orang nomor 1 di 1.000 kavaleri jangkrik? Mengapa kekuatannya tidak sebanding dengan orang ini? Itu karena mereka bahkan tidak mau bersaing dengan saya untuk kompetisi 1.000 kriket. Gongsun Wuji menghela nafas dengan getir. Dia tidak ikut serta dalam kompetisi militer manapun. Karena sekali dia berpartisipasi, tidak akan ada ketegangan dalam kompetisi 1.000 kriket. Ternyata ada ahli tersembunyi di antara ribuan kavaleri kriket. Apa bedanya? Ini adalah perintah dari Balai Urusan Militer, jadi bagaimana dia masih bisa menduduki posisi itu? Xia Qingchen tidak berpikir demikian. Gongsun Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu ini, tapi Zhao Yunxi bukanlah orang yang berakal sehat. Jika kamu menggantikannya, kamu pasti akan terpaksa menyerah. Jika tidak, dia akan melakukannya sendiri dan memaksamu untuk menyerah. Pernah ada 1.000 ksatria kriket yang mencoba mengambil kendali kelompok pertempuran Yunlan, tapi dia diserang oleh kekuatan tak dikenal selama operasi. Dia terluka parah dan pensiun dari Angkatan Darat, kata Gongsun Wuji serius. Alis Xia Qingchen sedikit berkedut, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini sepertinya menarik. Dia mengira kehidupan di Angkatan Darat akan sedikit membosankan, tetapi sekarang tampaknya tidak sepenuhnya benar. Bab 662, dibingkai oleh seseorang. Saudara Xia, jangan mengira aku sedang bercanda. Zhao Yunxi itu benar-benar orang yang sulit dihadapi. Melihat Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya, Gongsun Wuji dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Xia Qingchen terkekeh. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Saudara Gongsun,
Tidak perlu khawatir. Baiklah, kata Gongsun Wuji dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Zhao Yunxi tiba-tiba sadar dan tidak lagi mempersulitmu, kamu mungkin tidak dapat menyentuh kelompok pertempuran awan berkabut miliknya. Dia sangat serius. Kelompok pertempuran berkabut adalah kelompok pertempuran elit yang dikelola oleh nenek, ibu, dan dirinya sendiri Zhao Yunxi selama 3 generasi. Mereka memiliki otonomi parsial dan setara dengan setengah kelompok pertempuran independen. Mereka tidak harus sepenuhnya mendengarkan perintah Yu Guitian. Setiap satu dari 100 kavaleri yang gagah berani telah dilatih dengan cermat oleh 3 generasi dari mereka. Mereka sangat setia. Sekalipun Anda menjadi 1000 kavaleri kriket yang baru, mereka akan kesulitan mendengarkan perintah Anda. Di antara ribuan resimen pertempuran kriket di wilayah militer Barat Laut, resimen pertempuran awan berkabut berada di peringkat ketiga. Sangat tidak realistis bagi pemula yang belum berpengalaman sepertimu untuk memerintahkannya. Jadi, saya sarankan Anda melamar Yu Guitian untuk dipindahkan ke grup pertempuran lain. Xia Qingchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yu Guitian berniat membiarkannya menggantikan Zhao Yunxi agar lebih mudah membunuh dengan pisau pinjaman. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui permintaan Xia Qingchen? Selain itu, apakah Xia Qingchen akan menyerah kepada klan Yu? Hehe. Kalau begitu aku tidak percaya itu. Xia Qingchen meletakkan cangkir anggurnya, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan pergi dan menerima grup pertempuran sekarang. Segalanya mungkin berubah jika dia menunda. Semakin lama penundaannya, semakin banyak masalah yang bisa ditimbulkan oleh Yu Guitian. Gongsun Wuji tercengang. Saya sudah berbicara begitu lama, dan Anda tidak mendengarkan sama sekali. Dia bertanya, Saudara Xia, ini adalah distrik militer Barat Laut Liangzhu, bukan punggung bukit bulan langit kecil kita. Di punggung bukit Skymoon, Xia Qingchen mungkin masih bisa mengamuk. Namun di wilayah militer Barat Laut, apa itu Xia Qingchen? Itu hanya setetes air di lautan. Betapa sombong dan butanya dia memperjuangkan kekuatan militer hanya dengan orang yang mengakar. Selamat tinggal. Sekarang dia tahu itu perbuatan Yu Guitian, dia harus bertindak sesegera mungkin untuk menghindari perubahan yang tidak terduga. Gongsun Wuji menyaksikan tanpa daya saat Xia Qingchen pergi. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan nafas. Ai, kamu benar-benar mirip denganku saat itu. Saat itu, dia cukup sombong untuk datang ke kediaman Xia Qingchen dan merebut hewan peliharaan rohnya. Tapi apa hasilnya? Dia benar-benar dikalahkan. Xia Qingchen saat ini adalah orang yang sombong dan buta. Bukankah ini gambaran sempurna tentang dirinya saat itu? Orang perlahan-lahan akan hidup dengan cara yang mereka benci. Xia Qingchen, tidak terkecuali kamu. Gongsun Wuji merasa dunia ini misterius. Dia selalu bekerja keras untuk hidup sebagai Xia Qingchen di masa lalu. Namun, Xia Qingchen di masa lalu telah menjadi dirinya di masa lalu. Setelah lama terdiam, dia tidak memilih untuk mengikuti. Dia bergumam, orang hanya belajar tumbuh setelah mengalami kemunduran. Anda baru belajar mengesampingkan harga diri Anda setelah dianiaya oleh Zhao Yunxi. Ini mungkin bukan hal buruk bagi Anda. Kuharap aku bisa melihatmu hidup dalam beberapa hari. Gongsun Wuji mengangkat cangkirnya dan bersulang ke langit. Ada satu hal yang dia tidak punya waktu untuk memberitahukannya pada Xia Qingchen. Artinya, Ibu Zhao Yunxi berasal dari wilayah militer Barat Laut, Jenderal. Itulah sebabnya Zhao Yunxi bisa begitu tidak bermoral, melewatkan kompetisi 3 angkatan darat, dan mengambil alih Legiun Yunlan. Xia Qingchen telah tiba di kamp militer kelompok pertempuran Yunlan dengan ditemani Ma Yuanze. Saat ini, lampion sudah menyala, dan para prajurit siap beristirahat. Bahkan sebelum mereka mencapai kamp kelompok pertempuran Yunlan, mereka menemukan 2 orang bersembunyi di bawah deretan pohon, sedang mengobrol secara rahasia. Nyonya Bier, Tuan Yu telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan pria Xia itu, tetapi dia memiliki latar belakang yang kuat dan Tuan Yu tidak dapat membantunya. Sungguh menjijikkan. Wanita muda itu telah mengelola kelompok pertempuran awan berkabut dengan sangat baik dan akan menempati posisi kedua, tapi orang ini harus keluar dan menimbulkan masalah. Saya sudah memberitahu Anda semua beritanya. Lord meramalkan bahwa Xia Qingchen akan segera datang untuk mengambil alih kelompok pertempuran kabut awan. Kalian semua harus melakukan persiapan sejak dini. Keke, jangan khawatir, jika Tuan Xia berani datang, kami akan membuatnya pergi sambil menangis. Jelas sekali bahwa mereka siap menghadapinya. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu bukanlah metode yang terhormat. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia merenung dalam hati,
untungnya, saya datang tepat waktu. Kalau tidak, akan terjadi kecelakaan. Tidak ada waktu untuk kalah. Xia Qingchen segera pergi ke tenda eksklusif 1000 kavaleri jangkrik. Tenda dibagi menjadi dua bagian, satu bagian depan dan satu lagi bagian belakang, yang digunakan untuk bekerja dan istirahat. Menurut aturan istana militer, begitu seorang jenderal diberangkatkan, dia akan segera dipindahkan. Tenda akan kosong dan menunggu tuan baru mengambil alih. Yang perlu dilakukan Xia Qingchen sekarang adalah segera memasuki tenda utama dan mendapatkan segel komandan. Hanya segel komandan yang dapat memobilisasi kelompok pertempuran Yunlan. Tuan Xia, mengapa ada cahaya di tendamu? Ma Yuanze memimpin jalan dan tiba di depan kamp kavaleri 1000 jangkrik dari kelompok pertempuran Yunlan. Xia Qingchen tercengang, mungkinkah Zhao Yunxi masih terikat dengan kelompok pertempuran kabut awan? Apakah dia tidak mau pergi? Petik 2. Ma Yuanze menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa? Zhao Yunxi, wanita itu, tidak akan pernah bermalam di kamp militer, Bagaimana kamu tahu? Xia Qingchen membalas. Ma Yuanze segera membuka mulutnya. Jelas sekali bahwa dia telah mengabaikan niat mereka untuk mengintip Zhao Yunxi. Baiklah, tetap di sini. Masuk lagi. Dia berkata. Xia Qingchen berbicara. Lebih nyaman baginya untuk bergerak sendiri. Hehe, hati-hatilah, Tuan Xia. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalam tenda. Mungkin ada jebakan. Ma Yuanze tersenyum sambil berbaring di atas tumpukan sampah. Xia Qingchen sudah memperhatikannya dan tentu saja tidak berani gegabah. Dia berjalan ke dalam tenda, dan yang mengejutkan, tidak ada tentara yang menjaga tenda. Dalam keadaan normal, kediaman 1000 kavaleri jangkrik, yang merupakan pemimpin penting angkatan darat, harus dijaga oleh tentara. Memang ada jebakan. Xia Qingchen membuka tirai dan masuk. Bagian ini adalah area kantor tenda. Ketika dia sampai di meja, dia dengan mudah menemukan segel komandan di kotak giok. Setelah menjaganya dengan baik, Xia Qingchen merasa jauh lebih nyaman. Huala, tiba-tiba, dia mendengar suara jernih air datang dari bagian belakang tenda. Dia meningkatkan kewaspadaannya dan membuka tirai. Yang dia lihat adalah seorang wanita cantik sedang mandi di bak kayu. Dia memiliki wajah oval, alis berbentuk willow, mata cerah, dan gigi putih. Wajahnya sangat cantik dan membuat mata orang berbinar. Hal yang paling sulit dikendalikan adalah dia telanjang bulat, beristirahat dengan mata tertutup di ember kayu berisi mawar. Airnya beriak, dan bunga mawar menyebar, memperlihatkan pemandangan menakjubkan yang tersembunyi di bawah air. Wanita itu sangat waspada. Dia segera membuka matanya saat mendengar sedikit suara tirai terbuka. Pada akhirnya, dia melihat Xia Qingchen yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia tanpa sadar berteriak, tangkap pencurinya. Di tengah perkataannya, Xia Qingchen mendekat dan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, dia mengerti bahwa semuanya adalah plot yang disebutkan oleh dua orang di bawah pohon sebelumnya, untuk menjebak Xia Qingchen. Bisa dibayangkan jika wanita ini memfitnah Xia Qingchen karena melanggarnya, bagaimana Xia Qingchen bisa lolos begitu saja? Seorang pria dan seorang wanita sendirian, tanpa ada saksi, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Pada akhirnya, dia akan dijebak dan dihukum berat oleh Aula Peradilan Militer. Selain itu, Yu Guitian telah menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi Aula Peradilan Militer. Hukuman yang akan dia terima mungkin jauh lebih berat dari biasanya. Bab 663, Penguburan Bunga Tanpa Bulan. Kamu ingin menyakitiku? Telapak tangan Xia Qingchen menyerang dada lawannya tanpa ampun. Yang terakhir buru-buru menggunakan tangannya untuk memblokir. Pada akhirnya, dia pingsan oleh kekuatan telapak tangan Xia Qingchen yang kuat hanya dengan satu sentuhan. Dia pingsan di tempat dan berbaring di ember kayu. Sangat lemah. Xia Qingchen tercengang. Pada saat kritis, dia menahan diri dan hanya menggunakan 10% kekuatan bintangnya. Namun, dia masih bisa membuatnya pingsan dengan mudah. Ini benar-benar tidak terduga. Melihat pihak lain telah tenggelam ke dalam air, Xia Qingchen segera memancingnya keluar. Dia tidak bereaksi terhadap tubuhnya. Dia hanya membungkusnya dengan gaunnya dan membawanya ke tempat tidur. Huala, pada saat ini, Ma Yuanze, yang mendengar keributan di luar, datang untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, yang mereka lihat adalah Xia Qingchen menggendong seorang wanita ke tempat tidurnya. Maaf, aku datang lebih awal. Ma Yuanze segera menutup matanya, tapi dia masih bisa melihat wajah wanita itu.
Ma Yuanze hampir terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ah, Jenderal Zhao. Di seluruh wilayah militer Barat Laut, hanya ada satu orang yang bisa disebut jenderal. Itu adalah perwira tertinggi di wilayah militer Barat Laut, Jenderal Zhao Fei. Dia bertanggung jawab atas 100.000 tentara di wilayah militer Barat Laut. Jenderal Zhao. Xia Qingchen tercengang, Jenderal Zhao yang mana? Petik 2. Ma Yuanze menggigil dan berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja, itu adalah jenderal wilayah militer Barat Laut kita. Benar, dia juga ibu Zhao Yunxi. Dalam sekejap, Xia Qingchen mengerti bahwa dia pasti salah paham. Tidak peduli seberapa besar Zhao Yunxi menentang Xia Qingchen, tidak mungkin dia menggunakan ibunya sendiri untuk memasang jebakan. Tapi kenapa dia ada di tenda putrinya? Xia Qingchen memandang wanita ini. Dia sepertinya baru berusia 30 tahun. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Sosoknya begitu sempurna hingga membuat pria muntah darah. Apakah dia benar-benar Zhao Fei? Xia Qingchen merasa curiga. Ma Yuanze sepertinya sedang dalam masalah. Itu benar. Jangan lihat betapa mudanya dia hanya punya teknik untuk menjaga kemudaannya. Dikatakan bahwa dia memperoleh ramuan abadi yang dapat mempertahankan masa mudanya selamanya. Tidak, saya sedang berbicara tentang tingkat kultivasinya. Xia Qingchen merenung. Menjaga penampilan di usia 30 tahun bukanlah awet muda yang abadi. Dia punya banyak cara untuk mempertahankan seorang wanita di usia 18 tahun selamanya. Itu benar, Tuan Xia memang kuat, tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan sang jenderal? Ma Yuanze bertanya dengan heran. Dia berada di alam bulan kecil. Bahkan jika dia berdiri diam, Xia Qingchen tidak akan mampu menjatuhkannya. Penampilannya saat ini bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Kamu boleh pergi, masalah ini sedikit merepotkan, kata Xia Qingchen, jangan terlibat. Dia sebenarnya menyeret seorang jenderal ke dalam hal ini. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kepala Ma Yuanze pasti akan pusing. Adapun Xia Qingchen, dia punya metode untuk melindungi dirinya sendiri. Ma Yuanze menangkupkan tangannya berulang kali. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa, Tuan Xia. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, beritahu saya. Prasyaratnya adalah Xia Qingchen masih hidup. Setelah Zhao Fei pergi, Xia Qingchen mengerutkan kening dan mengangkat gaun yang membungkus Zhao Fei. Setelah memeriksa dengan cermat, dia mengembunkan bola api surgawi di jarinya dan mengarahkannya ke tengah dadanya. Bola cahaya bulan dilepaskan dari dadanya. Alis Xia Qingchen mengendur. Apakah kamu mengerti sekarang? Ya, saya mengerti, Xia Qingchen menjawab dengan santai, tetapi saat dia mengatakannya, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Zhao Fei sudah membuka matanya. Sepasang mata gelap, tajam, dan mematikan sedang menatapnya. Xia Qingchen segera mengeksekusi teknik gerakannya dan mundur. Suara mendesing. Zhao Fei meraih spray dengan tangan kosong, dan spray itu terbang. Dia kemudian melompat dan melilitkan spray ke tubuhnya. Telapak tangan kanannya, yang sehalus jade, menyentuh tempat tidur dan melampaui Xia Qingchen dengan kecepatan yang mengejutkan, menghalangi di depannya. Wajahnya yang terawat dipenuhi rasa malu, marah, dan niat membunuh. Saya, Zhao Fei, tidak bersalah selama beberapa dekade. Aku tidak menyangka junior sepertimu akan merusaknya. Rambut hitam legam Zhao Fei, berkibar tertiup angin, dan matanya sedingin es. Dia meraih spray dengan satu tangan, dan meraih udara dengan tangan lainnya. Kekuatan tingkat bulan berdenyut di telapak tangannya seperti air mendidih. Dia ingin membungkamnya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xia Qingchen meninggalkan tenda ini. Xia Qingchen memantapkan postur tubuhnya dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Bibi, tolong jangan bicara omong kosong. Jika Anda pernah melihat mayat, berarti kepolosan Anda telah hancur. Berapa banyak wanita tak berdosa di dunia ini? Petik 2. Mungkinkah seorang perawan akan kehilangan reputasinya jika seseorang melihat tubuhnya? Kekuatan alam bulan di telapak tangan Zhao Fei, mendidih, membuat wajah cantiknya terlihat sangat dalam. Reputasi saya hanyalah salah satu alasannya. Hal yang paling tidak seharusnya Anda lakukan adalah mengungkap salah satu rahasia saya. Suara mendesing. Saat suaranya memudar, dia menunjukkan niat membunuh yang tajam. Dia meraih dengan satu tangan, membidik leher Xia Qingchen. Hanya dengan satu gerakan, dia bisa mematahkan lehernya.
Rahasia apa? Bukankah hanya karena dia telah mengembangkan teknik bunga penguburan tanpa bulan? Xia Qingchen berbicara dengan nada tidak setuju. Apa? Zhao Fei, yang terbang di atasnya, sangat terkejut. Telapak tangan yang mencengkeram Xia Qingchen segera bergeser ke arah balok kayu di belakangnya. Kaca, balok kayu tersebut langsung hancur sehingga menyebabkan seluruh atap berguncang dan hampir roboh. Dari mana kamu mendengarnya? Mata Zhao Fei, selebar mungkin. Seni penguburan bunga tanpa bulan, adalah sesuatu yang dia temukan secara tidak sengaja di sisa-sisa kapal yang telah tenggelam selama 1000 tahun. Ada teknik rahasia yang memungkinkan seseorang mempertahankan masa mudanya. Setelah berkultivasi, penuaannya memang tertunda. Dia berusia 40-an sekarang, tetapi dia tampak seperti baru berusia 30-an. Teknik jahat kecil dengan banyak kelemahan. Pernahkah Anda mendengarnya? Kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Zhao Fei, menegur, omong kosong. Seni bunga penguburan tanpa bulan, adalah seni surgawi para dewa. Tercatat dengan jelas bahwa ini adalah teknik dewa yang diciptakan oleh dewa tertinggi tanpa bulan dan peri bunga penguburan. Aku tahu, itu hanya teknik rahasia menipu yang diciptakan oleh dua kultivator jahat. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Tanpa menunggu Zhao Fei marah, Xia Qingchen melanjutkan, teknik kecantikan rahasia ortodoks akan menyebabkan kultivasimu menurun setiap setengah bulan sekali, dan penampilanmu menua setahun sekali, dan berapa kali kamu bertambah tua, menjadi semakin sering. Petik 2. Setelah mendengar yang pertama, Zhao Fei, masih bisa tetap tenang. Xia Qingchen telah mengetahui rahasia ini sebelumnya. Inilah sebabnya dia begitu mudah pingsan oleh Xia Qingchen sebelumnya. Ini karena kekuatannya telah jatuh ke dasar. Namun, ketika dia mendengar bahwa penampilannya telah menua, dia dengan cepat berkata dengan tegas, omong kosong. Wajahku tidak pernah menua. Tidak ada wanita yang mau mengakui bahwa dirinya telah kehilangan kecantikannya. Kamu lebih tahu dari siapapun apakah aku punya atau tidak. Bagaimanapun, bukan aku yang akan mati karena usia tua, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Murid Zhao Fei, berkontraksi, dan tubuhnya bergetar. Apa yang baru saja Anda katakan? Tua? Mati karena tua. Bagaimana apanya? Itulah maksudnya. Anda akan segera menjadi wanita tua, dan tubuh Anda akan menua secara perlahan. Pada akhirnya, Anda akan membusuk dan mati dengan cara yang buruk. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tidak, Zhao Fei, memeluk bahunya, tidak mau menerima kenyataan ini. Anda menipu masyarakat dengan kebohongan. Kamu mencoba menipuku agar melepaskanmu, bukan? Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, mengapa membohongi dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakan bahwa rambutmu sudah putih? Bab 664, semuanya tidak valid. Rambut Zhao Fei, yang tampak hitam legam telah berubah menjadi putih seluruhnya seperti milik orang tua. Dia hanya menggunakan sedikit pewarna untuk mewarnainya menjadi hitam. Siapa yang memberitahumu hal itu? Pertahanan mental Zhao Fei, akhirnya runtuh saat dia bertanya dengan suara gemetar. Sehelai rambutnya telah memutih saat dia pertama kali mengembangkan teknik rahasia. Belakangan, semakin banyak rambut putih yang muncul, dan sekarang semuanya menjadi putih. Tidak ada orang lain yang tahu tentang rahasia ini, bahkan putri kesayangannya sekalipun. Tidak ada yang memberitahuku. Saya telah melihat terlalu banyak korban. Nada suara Xia Qingchen berat dan pelan. Dia masih ingat kota yang penuh dengan gadis-gadis berambut putih yang dia lihat ketika dia membunuh dewa tertinggi yang tak berbulan dan peri penguburan bunga. Dewa tertinggi tanpa bulan dan peri bunga yang tersembunyi menggunakan teknik surgawi untuk secara tidak kasat mata menyerap esensi dari para penggarap mereka dan mempertahankan penampilan mereka. Dalam jangka pendek, para kultivator tersebut tampak awet muda selamanya, namun nyatanya esensi mereka berangsur-angsur memudar. Suatu hari, ketika esensinya habis hingga batasnya, ia akan menampakkan wujud aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Fei berlutut di tanah tanpa daya, matanya linglung. Mendesah. Xia Qingchen menghela nafas, kamu sendirian sekarang. Jangan pergi. Zhao Fei, kembali sadar dan segera berteriak. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada memohon, jangan pergi. Di matanya, Xia Qingchen seperti sedotan penyelamat, menjadi satu-satunya harapannya. Kamu punya cara untuk menyimpannya, kan? Ada. Mata Zhao Fei, dipenuhi dengan keterkejutan. Tolong bantu aku. Atas dasar apa? Karena aku adalah jenderal wilayah militer Barat Laut,
jawab Zhao Fei, tanpa sadar. Namun, di tengah perkataannya, dia merasa itu tidak pantas. Dialah yang meminta bantuan, bukan mengancamnya. Dengan statusku sebagai Jenderal Wilayah Militer Barat Laut, aku bisa memberimu banyak kemudahan. Kata Zhao Fei. Saat itulah Xia Qingchen menunjukkan senyuman tipis. Saya ingin hak untuk bercocok tanam di sumber darah. Zhao Fei, segera mengerutkan kening. Tidak mungkin. Air mancur darah dikendalikan oleh istana militer dan hanya terbuka untuk Quan Xiaoqi. Proses pemeriksaannya sangat ketat. Bahkan jika aku membukakan pintu belakang untukmu, kamu tetap akan tersingkir. Apakah seperti ini? Sepertinya tidak ada harapan untuk mengambil jalan pintas. Kalau begitu, bantu aku menjadi Wan Xiaoqi. Xia Qingchen melanjutkan. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Zhao Fei bergumam. Posisi di Angkatan Darat ibarat wortel dan lubang. Ada orang yang mengambil 10 posisi Wan Xiaoqi, jadi kamu tidak akan punya kesempatan. Kecuali salah satu dari mereka kehilangan posisinya, barulah Anda memiliki kesempatan untuk maju. Apalagi kekuatan sendiri, prestasi, harus bagus. Jika tidak, istana militer akan tetap menolak Anda selama peninjauan. Dengan jaminan seperti itu, Xia Qingchen merasa puas. Yang dia inginkan hanyalah keadilan. Dia tidak ingin melihat dirinya memenuhi persyaratan tetapi ditolak karena aturan yang tidak terucapkan. Kesepakatan. Xia Qingchen berbicara. Zhao Fei, sangat gembira dan segera memohon. Cepat beritahu saya, apa yang harus saya lakukan. Dialah satu-satunya yang paling memahami dirinya sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisinya semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab penuaan adalah hilangnya esensi tubuh. Saya hanya perlu mengisinya kembali. Xia Qingchen berbicara. Esensi. Zhao Fei mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kedua kata ini dijelaskan di banyak buku, tetapi item ini terlalu ilusi, dan tidak ada cara untuk melengkapinya. Kalaupun ada, itu hanya tipuan beberapa penipu. Untungnya, Xia Qingchen melanjutkan, siapkan semua materi berikut. Setelah itu, carilah tempat dengan ki spiritual yang melimpah. Dia segera menuliskan daftarnya dan memerintahkan Zhao Fei, untuk melakukannya. Yang terakhir menerimanya tanpa ragu-ragu dan berkata, kalau begitu aku serahkan semuanya padamu, ngomong-ngomong, siapa kamu? Setelah semua ini, dia masih belum tahu siapa pemuda ini. Xia Qingchen. Dia menambahkan, ini adalah 1000 kavaleri kriket baru dari kelompok pertempuran Yunlan. Siapa yang mengirimmu? Zhao Fei mengerutkan kening. Putrinya jelas bertanggung jawab atas kelompok pertempuran Yunlan. Siapa yang berhak mengusir putrinya? Setelah jeda, dia menyipitkan matanya dan berkata, Yu Guitian. Kamu bertindak terlalu jauh, ini sudah kedua kalinya. Sebagai Jenderal Legiun Barat Laut, kecerdasannya tidak diragukan lagi. Kamu ingin menggunakan pisauku untuk membunuh seseorang. Xia Qingchen tahu bahwa meskipun Yu Guitian adalah anggota pasukan Zhao Fei, dia sebenarnya mampu bersaing dengan Zhao Fei, di wilayah militer Barat Laut karena dia mendapat dukungan dari klan Yu. Ia bahkan berani menyentuh kekuatan militer putrinya tepat di depan hidungnya. Kekuatan klan Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena kamu sudah di sini, maka kamu dapat mengambil jabatanmu dengan tenang. Zhao Fei, berpikir sejenak dan berkata, keluargaku saat ini sedang mengalami beberapa hal, jadi tidak nyaman bagi kami untuk menantang klan Yu secara terbuka. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempersulit putrinya, Zhao Yunxi. Oke, kalau begitu aku serahkan dia padamu. Jangan melakukan apapun yang memprovokasi saya. Jika tidak, semua yang saya katakan sebelumnya akan batal. Xia Qingchen menjentikkan lengan bajunya. Zhao Fei, prihatin dengan Rong Yan dan dengan cepat berkata, jangan khawatir, saya akan mendisiplinkannya. Xia Qingchen mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan, bersiap membuka tirai dan pergi. Siapa sangka saat ini, rentetan langkah kaki dan suara benturan senjata terdengar di luar tenda. Orang-orang di dalam, dengarkan. Keluar dan segera menyerah, atau Anda akan ditembak mati oleh anak panah. Suara seorang wanita penuh semangat kepahlawanan terdengar. Itu seorang putri. Zhao Fei berseru dengan suara rendah. Hari ini adalah hari jatuhnya budidayanya. Agar tidak ketahuan oleh orang-orang di kamp, dia datang ke tenda putrinya yang relatif aman dan tidak berpenghuni. Jadi, tidak ada yang diberitahu tentang hal ini. Kenapa kamu begitu gugup? Kata Xia Qingchen. Tiba-tiba, dari sudut matanya,
dia melihat Zhao Fei, terbungkus spray dan menyadari bahwa keadaannya tidak baik. Ini, jika seseorang melihat mereka, mereka tidak akan salah paham dengan apa yang mereka lakukan, bukan? Xia Qingchen masih sangat menghargai reputasinya. Dia berkata, suruh dia pergi. Dia tidak ingin disalahpahami, tapi Zhao Fei, bersedia. Dia segera angkat bicara dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Si, ini aku. Di luar tenda, itu adalah seorang wanita muda cantik dengan kuncir kuda dan ekspresi dingin. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan memimpin sekelompok tentara lapis baja hitam pembunuh untuk mengepung tenda. Keributan di dalam tenda sempat menarik perhatian para penjaga yang berpatroli. Itu sebabnya dia memimpin pasukannya untuk mengepung mereka. Mendengar keributan di dalam, Zhao Yunxi terkejut. Ibu, kalian semua boleh pergi, kata Zhao Fei, dari seberang tenda. Kecurigaan muncul di hati Zhao Yunxi. Mengapa ibunya datang ke tendanya sendirian? Di dunia sekarang ini, ada banyak ahli yang bisa menyamarkan suara mereka dengan sempurna, jadi yang terbaik adalah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mengapa ibu datang ke tendaku? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan prajurit lapis baja hitam itu perlahan mendekat. Saya di sini untuk memeriksa urusan militer Anda, dan juga untuk mencari tempat yang tenang untuk beristirahat malam ini, kata Zhao Fei, dengan suara yang dalam. Apakah itu? Alasan ini cukup mencurigakan. Dia ingin istirahat, jadi dia tidak seharusnya diam saja. Matanya tiba-tiba berubah tajam, dan tombak panjang di tangannya menebas dengan kejam, menciptakan celah panjang di tenda kapas. Pada akhirnya, pemandangan yang terlihat di mata mereka membuat semua orang tercengang. Bab 665 Adegan Perzinahan. Perwira tertinggi wilayah militer Barat Laut sedang berbaring miring di tempat tidur dengan pakaian setengah tertutup. Pemandangan seputih salju terlihat samar-samar. Sudah lama beredar rumor bahwa jenderal wilayah militer Barat Laut adalah penyihir keabadian, dan tentara biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekarang, melihatnya secara langsung adalah kebenarannya. Dan ada banyak kejutan. Zhao Yunxi tercengang. Dia segera memblokir celah itu dan menegur dengan wajah merah. Apa yang kalian semua lihat? Mundur. Para prajurit segera pergi, satu demi satu memperlihatkan senyuman aneh yang mengatakan, saya telah sukses besar. Zhao Yunxi berbalik dan memasuki tenda dengan rasa malu dan marah. Dia menegur, Ibu, kamu sangat memalukan. Jenazah ibunya hampir saja terlihat oleh sekelompok tentara. Bahkan sebagai putrinya, dia merasa malu. Zhao Fei juga sangat malu. Dia berkata, bukankah itu semua karena kamu? Kamu membuka tenda atas kemauanmu sendiri. Kamu baru berusia 20 tahun, namun kamu masih begitu impulsif dan ceroboh. Yang aneh adalah ketika dia berbicara, dia tetap berbaring miring dan tidak ada niat untuk bangun. Bagaimana saya tahu bahwa ibu telah menyelinap ke tenda saya? Kata Zhao Yunxi, merasa bersalah. Tiba-tiba, dia menyadari tingkah aneh ibunya, dan matanya tidak bisa tidak menunjukkan kecurigaan. Dia berjingkat dan melirik ke tempat tidur di belakang ibunya, tapi dia tidak melihat siapapun. Kecurigaan muncul di hatinya. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Ibu, apakah ada orang lain di tenda ini? Omong kosong. Zhao Fei duduk dan memarahi, saya tidak bersalah selama lebih dari 10 tahun setelah kematian ayahmu. Bagaimana kamu bisa memfitnah ibumu seperti ini? Petik 2. Zhao Yunxi melihat sekeliling dan memang tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia menghilangkan keraguannya dan maju untuk memeluk lengan ibunya. Wajah dinginnya menunjukkan ekspresi centil. Ibu, jangan marah. Bagaimana aku bisa meragukanmu? Bagaimanapun, ibu terkenal karena kesetiaannya kepada ayah. Penampilan Zhao Fei, bersifat permanen sepanjang tahun. Sejak dia menjadi janda, dia secara alami didambakan oleh banyak pria. Namun, Zhao Fei menolak semuanya tanpa kecuali. Kesetiaannya yang abadi kepada mendiang suaminya telah diwariskan sebagai kisah yang luar biasa. Senang sekali kamu mengetahuinya. Zhao Fei, memutar matanya dan mengenakan pakaiannya. Ayo pergi. Anda bisa kembali untuk membersihkan tenda. Zhao Yunxi sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengambil tombaknya dan berdiri. Yang mengejutkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tombak itu sepertinya menusuk sesuatu. Dia mendongak dan terkejut. Dia melihat bahwa dia secara tidak sengaja mengangkat tombaknya dan ujung tombaknya telah menusuk bagian atas tenda. Ada seorang pria tergeletak di atas atap. Kakinya terikat pada balok belakang tenda,
dan tangannya memegang balok itu. Seluruh tubuhnya melayang di udara. Tombak panjangnya secara tidak sengaja menusuk ke arah Xia Qingchen. Karena tidak ada pilihan lain, Xia Qingchen hanya bisa mengulurkan tangannya dan meraih tombaknya. Jeda singkat itu membuat Zhao Yunxi merasa aneh, jadi dia mendongak. Ah! Zhao Yunxi terkejut. Dia tanpa sadar mengusap telapak tangannya, dan tombak panjang itu melepaskan tangan Xia Qingchen, melesat ke arah balok. Berhenti. Xia Qingchen buru-buru memanggil, berhenti. Ketika Zhao Fei baru saja menyerang, dia telah menghancurkan pilar tengah tenda, menyebabkan tenda berguncang dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Sekarang, dia akan memecahkan balok itu. Kaca, baloknya masih rusak. Tenda tidak mampu lagi menahan beban berat dan roboh. Xia Qingchen terjatuh dari atas, dan secara kebetulan, dia menerkam Zhao Yunxi. Terlebih lagi, kepalanya terkubur di dadanya, yang sangat tidak sedap dipandang. Dia ingin bangun, tetapi kerangka tenda yang berat di punggungnya membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, jadi dia hanya bisa terus berbaring di atas tubuhnya. Setelah beberapa saat linglung, Zhao Yunxi segera tersadar dan menjerit malu, pergi. Laki-laki. Untungnya, Zhao Fei adalah elit tingkat bulan, dan dia segera melepaskan diri dari tekanan berat pada tubuhnya. Dia bergegas mendekat, dan menutup mulut putrinya. Set, Anda ingin semua orang tahu. Zhao Yunxi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa tergagap dan menunjuk ke arah Xia Qingchen, yang berada di atasnya. Zhao Fei akhirnya bereaksi dan menarik mereka keluar dari keruntuhan. Pei. Zhao Yunxi memuntahkan seteguk debu dan pasir. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qingchen. Siapa kamu? Kenapa kamu dan ibuku menyelinap ke tendaku? Mengingat ibunya baru saja mandi, dan pria ini ada di dalam, apakah perlu menanyakan apa hubungan mereka? Xia Qingchen mengibaskan debu di tubuhnya dan berkata tanpa daya, sebenarnya, saya baru di sini. Anak laki-laki baru yang cantik, kan? Mata Zhao Yunxi memerah saat dia mengertakkan gigi dan melontarkan dua kata, pezina. Apa? Pezina? Xia Qingchen langsung merasa bahwa dia tidak bisa berdebat dengan 100 mulut. Yunxi, jangan bicara omong kosong. Hubungan antara Tuan Muda Xia dan saya murni dan polos, dan sama sekali tidak ada perilaku berlebihan. Zhao Fei berkata dengan serius. Mata Zhao Yunxi menjadi semakin merah saat dia berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Betapa konyolnya putrimu berpikir bahwa adalah normal bagi seorang ibu untuk mandi dengan seorang pria. Apakah ibunya mengira dia bodoh, sehingga dia bisa dibujuk dengan beberapa kata? Kamu benar-benar salah paham. Tidak ada apapun di antara kita. Itu semua hanya kesalahpahaman, kata Zhao Fei. Dia juga merasa tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kejadian hari ini terlalu kebetulan, dan masalah, seni bunga penguburan tanpa bulan, tidak dapat disebarluaskan. Oleh karena itu, banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Zhao Yunxi melemparkan tombak itu kepada ibunya, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, bunuh pezina ini. Bunuh dia. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia masih harus bergantung padanya untuk memulihkan penampilannya di masa depan. Kamu tidak bisa membunuhnya. Saya tidak ingin menjelaskan masalah ini lebih jauh, dan Anda tidak perlu menyelidikinya lebih jauh, kata Zhao Fei, tegas. Mata Zhao Yunxi berkabut. Kamu sungguh mengecewakan. Jika tidak ada perselingkuhan di antara mereka berdua, mengapa ibunya tidak rela membunuhnya? Dia tidak dapat menerima bahwa ibu yang murni dan bersih di dalam hatinya diam-diam menjaga seorang anak laki-laki yang cantik. Dan pezinahmu. Aku pasti akan membunuhmu. Saya pasti akan melakukannya. Dengan berlinang air mata, Zhao Yunxi berbalik dan lari. Wajah Xia Qingchen tidak bisa berkata-kata, jika saya seorang pezinah, katanya, tidakkah kamu harus memanggil saya, ayah? Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan pergi dan berkata, cepat tenangkan putrimu. Saya tidak ingin menemui masalah apapun ketika saya mengambil alih 1000 kavaleri kriket. Sekarang sudah seperti ini, dia tidak bisa mengambil alih, jadi dia akan kembali lagi lain kali. Selama ini, dia bisa memahami detail istana militer. Dia berjalan ke kamp rekrutmen baru. Setiap tahun, daerah militer Barat Laut akan memperkenalkan anggota baru pada hal-hal yang berkaitan dengan istana militer, dan informasi yang relevan tersedia. Setelah memperoleh informasi yang cukup dari tempat ini, Xia Qingchen membalik-baliknya sambil berjalan. Dia sangat prihatin dengan berbagai hadiah dari istana militer, terutama sumber darah.
Dengan sangat cepat, dia menemukan pengenalan tentang sumber darah. Ini adalah salah satu hadiah tertinggi dari istana militer. Hanya ada satu kuota untuk setiap wilayah militer. Hanya satu tempat. Persaingannya lebih ketat dari yang dia bayangkan. Selain harus mencapai pangkat Wan Xiaoqi, seseorang juga harus memiliki 50.000 pahala. Di wilayah militer yang sama, pemenang akan ditentukan berdasarkan kemampuannya. Xia Qingchen mengerutkan kening. Sekarang, ada 10 Wan Xiaoqi di wilayah militer Barat Laut. Masing-masing dari mereka akan berkuasa paling lama 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Berapa banyak poin kontribusi yang telah mereka kumpulkan? Bahkan jika Xia Qingchen menjadi Wan Xiaoqi, bagaimana dia bisa mendapatkan poin kontribusi yang melampaui Wan Xiaoqi lainnya dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, hanya tersisa setengah tahun sebelum sumber darah dialokasikan. Bab 666, 13 medali emas. Kita kehabisan waktu. Xia Qingchen berbicara dengan ekspresi serius, kita harus bekerja keras dalam kultivasi kita. Kita harus berusaha untuk menerobos ke tingkat bintang utama dan mendapatkan jabatan militer Wan Xiaoqi. Selama periode waktu ini, saya harus mengumpulkan poin prestasi dalam jumlah besar. Mendapatkan sumber darah tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah membaca pengantar sumber darah, dia terus membolak-balik buklet. Tiba-tiba, dia melihat gambar yang familiar. Polanya digambar dengan kuas tulis khusus. Warnanya emas dan dimurnikan dari pelindung tulang dan rambut binatang iblis dari posisi bintang utama. Kuas ini, Xia Qingchen mengeluarkan kuas tulis yang sama dari harta spasialnya. Hari itu di wilayah para iblis besar di punggung barat, salah satu dari 4 orang yang menerima perintah dari Putri Yanyu untuk mencari bayi api surgawi adalah pengkhianat dari kavaleri 100 Punisher bernama Zhan Xueyang. Setelah membunuhnya, Xia Qingchen menemukan kuas tulis di dadanya. Melihat pengenalan kuas tulis di buklet, ada 2 kata yang tertulis di atasnya, sikat pedang. Inilah sikat pedang yang diinginkan Gong Sun Wuji. Dijelaskan bahwa sikat pedang dikeluarkan secara pribadi oleh istana militer, dan hanya mereka yang telah memberikan kontribusi khusus yang dapat memperolehnya. Cara mendapatkannya, tidak menyenangkan. Dengan kata lain, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan kekuatan atau pengalaman. Sebaliknya, itu harus diperoleh melalui beberapa saluran unik. Mengingat kembali identitas Zhan Xueyang sebagai pengkhianat, tidak sulit untuk menebak bahwa ada seseorang di belakangnya yang membantunya mendapatkannya. Penggunaan sikat pedang memang untuk memberikan seseorang status istimewa dan posisi yang lebih tinggi. Masa efektif akan berlangsung sekitar 3 bulan sejak awal penggunaan. Dia belum pernah menggunakan pena pedang ini. Saat dia membaca buku-buku itu, dia kembali ke tenda sementaranya. Graji dan Liansing ada di antara mereka. Namun, sebelum dia masuk, dia melihat deretan penjaga dengan pedang berdiri di luar tendanya, penuh dengan niat membunuh. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius saat menyegel tenda. Xia Qingchen, cepat masuk dan dengarkan perintahku. Penjaga dengan pedang itu mengenali Xia Qingchen dan berteriak dengan suara yang dalam. Apa? Ada orang di sini. Dia melangkah masuk dan melihat 3 orang lagi di dalam tenda. 2 dari mereka berdiri dengan pedang di tangan mereka, sementara yang lain sedang duduk di bangku batu dengan tanda kavaleri hitam sepanjang 1000 mil di pinggangnya. Kamu akhirnya mau kembali. Ketika dia melihat Xia Qingchen masuk, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan, seolah dia sedang menanyainya. Xia Qingchen membalik-balik bukunya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya dan duduk. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berkata, saya sangat sibuk. Anda punya 10 napas untuk berbicara. Tuan Yu berkata bahwa kamu bangga dengan bakatmu dan meremehkan semua orang. Ternyata itu benar. 1000 kavaleri jangkrik tertawa marah. Dia berbicara dengan nada seolah sedang menginterogasi Xia Qingchen. Apakah dia masih berharap sikap Xia Qingchen akan baik? Xia Qingchen tidak berhutang apapun padanya. 9 napas lagi. Mata Xia Qingchen tidak pernah lepas dari buku itu. Qian Ruqi menggelengkan kepalanya, lupakan. Saya tidak mau berdebat dengan Anda, anak muda yang menganggap dirinya jenius. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda yang memiliki ekspektasi tinggi tetapi standar rendah. Dia menegakkan tubuhnya dan ekspresinya menjadi serius lagi. Dia mengeluarkan token giok dari lengan bajunya. Itu adalah tanda unik Wan Xiaoqi, dan wilayah militer Barat Laut hanya memiliki 10 tanda tersebut. Melihat token itu seperti melihat Wan Xiaoqi sendiri. Perintah Tuan Yu, kata 1000 kavaleri kriket. Xia Qingchen masih duduk dengan tenang. Dia dengan santai berbicara, bicaralah, katanya.
Dari nada suaranya, terlihat jelas bahwa dia tidak mendengarkan perintah, melainkan mendengarkan laporan. Kenapa kamu tidak berlutut setelah melihat tanda Tuan Yu? Qian Kiki mengerutkan kening. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya mengatupkan kelima jarinya. 5 napas lagi. Dia tidak pernah menganggap serius Wan Xiaoqi, apalagi Wan Xiaoqi ini adalah Yu Guitian. Hehe, kamu punya nyali. Qian Ruki mencibir dan mengacungkannya, meneruskan perintah Tuan Yu. Suruh 1000 penunggang kriket baru, Xia Qingchen, pergi ke tenda Tuan Yu untuk mencari audiensi. Setelah mengatakan ini, dia menyimpan token giok dan menilai Xia Qingchen dengan tatapan kritis. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak tahu etika dasar. Dia sebenarnya meminta audiensi dengan atasannya dan tidak mengambil inisiatif. Jika Anda terus seperti ini, seberapa jauh Anda bisa melangkah dalam karir militer Anda? Kata Qian Mingqi. 2 napas lagi. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Kalau begitu, Tuan Xia, saya, Chen Xiangdong, sudah membawakan pesanan. Anda bisa bersiap-siap untuk pergi. Tuan Yu sedang menunggumu. Qian Qiangqi berkata dengan acuh tak acuh. Di dalam tenda, ada juga beberapa ribu kavaleri kriket yang telah dipanggil. Di permukaan, mereka menyambut Xia Qingchen, 1000 kavaleri kriket yang baru diangkat. Namun kenyataannya, mereka menunjukkan kekuatan mereka. Dia harus memberitahu Xia Qingchen siapa atasan yang akan menentukan nasibnya di kamp militer Barat Laut. Waktunya habis. Kamu harus pergi, kata Xia Qingchen dengan tenang. Anda tidak akan. Chen Xiangdong menjadi serius. Ketika seorang atasan memanggil bawahannya, bagaimana mungkin bawahannya tidak patuh? Saya tidak punya waktu. Xia Qingchen membalik ke halaman lain. Chen Xiangdong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Legiun Barat Laut kita penuh dengan orang gila. Xia, Chen tua, aku sangat terkesan padamu. Dia hanyalah pengendara Qian Ren pertama, namun dia berani memperlakukan pengendara Wan Xiao seperti udara. Di seluruh Legiun Barat Laut, satu-satunya yang berani melakukannya adalah Zhao Yunxi. Namun, dia memiliki latar belakang yang dalam. Apa yang dimiliki Xia Qingchen? Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Chen Xiangdong memandang Xia Qingchen, seolah dia sudah bisa melihat akhir hidupnya. Dia meninggalkan tenda dan langsung menuju kemah Wan Xiaoqi. 7.000 kavaleri kriket sedang duduk di dalam. Selain Zhao Yunxi, Xia Qingchen, dan Chen Xiangdong, yang telah menyampaikan perintah tersebut, orang-orang lainnya semuanya hadir. Di mana dia? Di kursi utama kamp, di depan meja, duduk seorang pemuda serius yang setenang sumur kuno. Usianya sekitar 25 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat bintang utama. Dia mengenakan pakaian kasual hitam dan memancarkan aura tajam seorang prajurit, jauh di atas ribuan kavaleri kriket lapis baja. Dia duduk di sana dengan mata tertutup, dan 7.000 kavaleri kriket bahkan tidak berani bernapas. Aula itu begitu sunyi bahkan dengungan nyamuk pun bisa terdengar. Chen Xiangdong, yang datang untuk melapor, merasakan tekanan dan berkata dengan hormat, Tuan Yu, Xia Qingchen, saya tidak akan melakukannya. Apa? 7.000 kavaleri kriket saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dia baru di sini, tapi dia sebenarnya menolak perintah atasannya. Jika saat perang, mereka yang berani melanggar perintah atasannya akan langsung dieksekusi. Meskipun ini bukan waktunya perang dan dia tidak bisa membunuhnya, dia masih bisa menghukumnya dengan berat. Di dalam 1000 kavaleri jangkrik, hati Gongsun Wuji menegang saat dia diam-diam menegur, Xia Qingchen, kamu benar-benar tidak tahu betapa parahnya ini. Dia sebenarnya menolak panggilan Wan Xiaoqi. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, Tuanku, jenderal ini akan mengirim pesan lain. Yu Guitian memandang Gongsun Wuji dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak perlu. Dia mengambil setumpuk kertas emas dari meja dan menulis di atasnya. Ada 13 lembar kertas, dan masing-masing hanya berisi 4 kata, cepat datang dan temui dia. Tanda emas. Ekspresi Gongsun Wuji sangat serius. Tuanku, bagaimana kami bisa menggunakan token emas saat kami tidak bertarung? Lencana emas merupakan perintah mutlak yang dikeluarkan oleh Panglima tertinggi dalam keadaan perang. Siapapun yang menerimanya harus mematuhinya. Jika ada ketidaktaatan, dia akan dibunuh di tempat tanpa ampun. Apalagi ada 13 token emas. Jika Xia Qingchen tidak mematuhinya sedikit pun, dia pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Apakah Yu Guitian ingin mengacaukan Xia Qingchen sampai mati? Bab 667, apa itu pendidikan?
Gongsun Wuji samar-samar bisa merasakan permusuhan mendalam Yu Guitian terhadap Xia Qingchen. Sayangnya, posisinya terlalu rendah untuk menghentikan tindakan Yu Guitian. Perang sering terjadi di perbatasan dan memakan banyak korban jiwa. Kapan tidak terjadi masa perang? Yu Guitian melemparkan 13 token emas itu dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak menaati salah satu pun dari mereka, dia masih bisa menyebabkan Xia Qingchen mati tanpa kuburan. Belum lagi 13 di antaranya. Tujuannya bukan hanya untuk menyingkirkan Xia Qingchen. Dia juga ingin melibatkan hewan peliharaan dan pelayannya. Astaga, 13 penjaga lapis baja ringan masing-masing mengambil token emas dan segera berangkat. Merupakan hal yang sangat tabu di militer untuk terus-menerus memindahkan bawahan, katanya dengan sikap bermartabat dan tanpa pamrih. Ini tidak akan bertahan lama. Gongsun Wuji mundur tanpa daya, dalam hati berdoa dalam hatinya agar Xia Qingchen tidak sebodoh itu lagi. Melawan perintah atasannya adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Token emas pertama tiba di depan tenda Xia Qingchen dalam waktu sesingkat mungkin. Ini perintah emas Tuan Yu. Xia Qingchen berlutut dan mendengarkan. Teriakan nyaring dan jelas menyebar ke seluruh kamp dalam radius 3 mil. Xia Qingchen saat ini sedang bersandar di kursi geladak, diam-diam membalik-balik buku. Ketika dia mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan kemudian melanjutkan membolak-balik buku itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, dia sedang membaca pengenalan parade militer. Setiap wilayah militer akan mengadakan parade militer pada waktu-waktu seperti ini. Setiap 1000 ksatria kriket akan memimpin sekelompok tentara untuk berpartisipasi. Grup pertarungan dengan performa paling menarik akan menerima hadiah 10.000 poin kontribusi. Dan misi wilayah militer Barat Laut dengan hadiah tertinggi kedua hanya 2.000 poin prestasi. Orang hanya bisa membayangkan betapa langkanya kesempatan ini. Parade militer, itu tidak baik untukku. Xia Qingchen bahkan belum mengambil alih kelompok pertempuran kabut awan. Benar-benar sebuah ujian jika dia ingin memimpin mereka menunjukkan kecemerlangan mereka selama parade militer hanya dalam beberapa hari. Namun, saya bertekad untuk mendapatkannya. Dia memegang pipi kanannya di telapak tangannya dan berpikir keras. Bagaimana dia bisa menonjolkan penampilan kelompok pertempuran Yunlan? Kelompok pertempuran telah bersiap selama hampir 1 tahun dan sangat berpengalaman. Performa mereka pasti luar biasa. Tuan Yu, ini tatanan emas kedua. Xia Qingchen akan berlutut dan mendengarkannya. Gelombang suara kedua terdengar dari luar tenda, mengganggu pikirannya dan menyebabkan Xia Qingchen mengerutkan kening sekali lagi. Namun, dia menutup telinga dan terus berpikir. Dengan pengalamannya yang kaya, tidak terlalu sulit baginya untuk melakukan hal ini. Sepertinya saya harus menggunakan beberapa formasi. Xia Qingchen punya rencana di dalam hatinya dan mulai menggambar diagram formasi di tempat. Siapa yang menyangka akan terdengar teriakan nyaring dan jelas dari luar tenda. Tuan Yu, ini tatanan emas ketiga. Xia Qingchen berlutut dan mendengarkan. Mungkin karena tidak ada yang menjawab 2 kali pertama, orang ketiga meninggikan suaranya dan memasukkan kekuatan bintang ke dalam suaranya, sehingga mengandung jejak serangan gelombang suara. Telapak tangan Xia Qingchen bergetar, dan setetes tinta menetes ke bawah. Dia meletakkan kuasnya dan keluar dari tenda dengan ekspresi tenang. 13 penjaga lapis baja ringan dengan punggung tegak dan ekspresi serius menatap Xia Qingchen, yang baru saja keluar, dengan mata seperti obor. Penjaga keempat mengeluarkan token emas dan berteriak, perintah emas keempat. Xia Qingchen berlutut dan mendengarkan. Tatapannya menatap lurus ke arah Xia Qingchen, yang sangat dekat dengannya, dengan sedikit provokasi. "Pa!" Begitu dia berteriak, sebuah tinju menerkamnya seperti bayangan dan mendarat di mulutnya. Kekuatan bintang yang kuat mengibaskan giginya, dan dia memuntahkan seteguk darah. "Kamu berani memukuli utusan pesanan emas." Penjaga lapis baja ringan kelima di sampingnya mencaci maki dengan keras. Untuk tanda emas kelima, Xia Qingchen berlutut. Berdebar, balasan Xia Qingchen kepadanya adalah tendangan ringan ke perutnya, membuatnya terbang 100 kaki jauhnya. Busa putih keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Xia Qingchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan datang ke hadapan penjaga lapis baja ringan ke-6. Dia dengan tenang berkata, token emas ke-6. Kenapa kamu tidak berteriak lagi? Penjaga armor ringan ke-6 menelan ludah. Sungguh, sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang yang tidak hanya tidak menaati perintah emas tetapi juga memukuli utusan pesanan emas. Teruslah berteriak. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Penjaga lapis baja ringan ke-6 ragu-ragu sejenak,
lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, yang keenam. Bang! Dia baru saja mengucapkan dua kata ketika dia dikirim terbang karena tamparan dari Xia Qingchen. Dia berjalan ke penjaga lapis baja ketujuh tanpa memandangnya dan berkata, kamu bisa melanjutkan. Mata penjaga lapis baja ketujuh bergetar, dan dia tanpa sadar membungkuk. Dia tidak lagi berani menjadi agresif seperti sebelumnya. Aku tidak berani. Silakan berteriak, aku tidak akan memukulmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Baru pada saat itulah penjaga lapis baja ringan ketujuh mengumpulkan keberaniannya. Petik 2, petik 2. Ledakan. Kekuatan astral Xia Qingchen memancar keluar, menciptakan aura kuat yang meledakkannya hingga ketinggian 50 kaki sebelum dia terjatuh dengan keras. Kamu bilang kamu tidak akan memukulku, dia berbaring di tanah, meratap kesakitan. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh. Aku tidak memukulmu. Aku hanya memberimu kejutan. Dia tidak berhenti dan mendatangi penjaga lapis baja ringan ke-8. Kamu, lanjutkan. Saya, tuanku, tolong ampuni saya. Saya hanya mengikuti perintah. Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut dengan satu kaki. Melihat hal tersebut, orang-orang di belakangnya tidak berani berdiri. Mereka semua berlutut dan berseru, Yang Mulia. Dia tidak berani menjadi sombong lagi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, kenapa kamu berhenti berteriak? Bukankah tadi kamu berteriak sekeras itu? Kelompok pembawa pesan itu semuanya menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kami tidak akan berani. Xia Qingchen berbicara dengan dingin, karena kamu tidak berani, mengapa kamu masih tinggal di sini? Kenapa kamu tidak pergi? Para utusan segera bergegas kembali untuk melapor. Tunggu, pergi, tapi tinggalkan semua lencana emasnya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka tidak berani untuk tidak taat. Mereka segera meletakkan 13 lencana emas di tanah dan kembali melapor dalam keadaan yang menyedihkan. Di tenda Yu Guitian, dua baris kavaleri kriket saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Waktu setengah cangkir teh telah berlalu, tetapi tidak ada satupun penjaga lapis baja ringan yang mewariskan ordo emas yang kembali. Tempat ini hanya beberapa mil jauhnya dari kamp militer tempat Xia Qingchen berada. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh cukup untuk 4 hingga 5 perjalanan pulang pergi. Mungkinkah Xia Qingchen tidak mematuhi perintahku? Mata salah satu dari 1000 kavaleri kriket berkilat kaget. Saya kira tidak demikian. Tidak peduli betapa barunya Xia Qingchen, dia harus memahami arti dari token emas. Ya, ini pasti saat yang tidak tepat. Dia harus menunggu beberapa saat. Dong dong dong. Suara langkah kaki yang berat dan berantakan tiba-tiba terdengar dari luar tenda, dan 13 sosok tersandung masuk. 3 di antaranya telah dibawa masuk. 2 baris ribuan kavaleri kriket terkejut. Apa yang salah denganmu? Yu Guitian bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah dia meminta mereka mengirimkan pesanan? Kenapa itu terlihat seperti pertarungan kelompok? Melapor pada Tuan Yu, itu Xia Qingchen. Dia memukuli kami, salah satu utusan berkata dengan sedih dan marah. Apa? 1000 penunggang kuda tercengang. Bahkan seseorang dengan latar belakang yang dalam seperti Zhao Fei, harus melaksanakan perintah dari atasannya dengan cermat ketika dia menerimanya. Xia Qingchen tidak hanya menolaknya, dia bahkan memukuli pembawa pesan itu. Legiun Barat Laut, bukan, seluruh istana militer belum pernah mendengar hal seperti itu. Yu Guitian tahu bahwa Xia Qingchen sangat berani, tetapi di luar dugaannya dia berani menghajar pembawa pesan itu. Ekspresinya muram saat dia berbicara, mengapa dia memukulmu? Banyak dari ribuan kavaleri kriket mulai menebak-nebak. Kemungkinan besar, itu adalah sifat Xia Qingchen. Atau mungkin, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya dan sangat menolak, itulah sebabnya dia berkonflik dengan pembawa pesan tersebut. Karena menurutnya kita terlalu berisik. Utusan itu menjawab. Itu terlalu berisik. 2 baris ribuan kavaleri kriket membatu di tempat. Hati Gongsun Wuji menjadi dingin saat dia tersentak. Xia Qingchen, menurutmu token emas itu apa? Menurutmu itu berisik? Selesai. Dia benar-benar putus asa. Bahkan jika sang jenderal datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Pak, Yu Guitian membanting meja dan berdiri. Kurang ajar. Legiun Barat Laut tidak akan mentolerir penjahat seperti itu. Ada orang di sini. Astaga, beberapa sosok masuk, tapi mereka tidak masuk. Sebaliknya, mereka ditendang. Pada saat yang sama,
13 token emas terbang dari luar tenda dan ditembakkan ke arah Yu Guitian seperti bilah tipis dan tajam. Yu Guitian sangat marah. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan mengambil 13 token emas. Dia melihat lengan bajunya yang robek dan token emas yang berserakan di tanah. Dia menatap keluar tenda dengan ekspresi gelap. Di luar tenda, terdengar langkah kaki pelan, serta suara samar, berteriak memanggil orang itu seperti terburu-buru menyelamatkan hidup. Bukankah keluarga Yumu memiliki seorang penatua yang tahu cara mengajar orang lain? Bab 668, memilih waktu yang tepat. 1000 penunggang kuda, yang baru saja sadar, sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Xia Qingchen yang menggemparkan. Qian Longqi belaka sebenarnya mengkritik Wan Xiaoqi karena tidak berpendidikan. Selanjutnya, dia langsung menyebutkan nama keluarga Yu. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Huala, tirai bergerak tanpa angin. Di bawah sinar bulan, seorang pemuda tampan dengan rambut hitam perlahan masuk ke kamp militer dengan tangan di belakang punggung. Matanya acuh tak acuh terhadap segalanya, dan postur tubuhnya ringan dan santai. Bagaimana dia terlihat berada di sini untuk mencari audiensi dengan atasannya? Dia jelas seorang atasan yang datang untuk memeriksa mereka dengan sikap superior. Auranya bahkan lebih kuat dari milik Zhao Fei. Xia Qingchen masuk dan berjalan menuju Yu Guitian seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengukurnya dengan ekspresi meremehkan. Apakah tidak ada orang baik dari keluarga Yu? Melihat situasinya kurang baik, banyak dari 1000 kavaleri kriket menundukkan kepala. Orang Xia ini jelas akan bertarung dengan Yu Guitian. Mereka tidak ada hubungannya dengan rakyat, jadi lebih baik jangan serakah. Pak, Yu Guitian sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen akan berani menantangnya secara terbuka. Tidakkah dia tahu bahwa sebagai bawahan, dia harus menuruti perintah atasannya tanpa syarat? Kalau tidak, dia akan dihukum berat. Xia Qingchen, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Berbicara, Yu Guitian terbakar amarah dan membanting meja. Meja marmer itu mengalami lebih dari selusin retakan setelah terkena telapak tangannya. Xia Qingchen perlahan berjalan mendekat. Kemarahan Yu Guitian tidak mempengaruhinya sedikit pun. Kamu terlalu berisik. Saya tidak datang ke sini untuk mendengarkan teriakan Anda, tetapi untuk memberitahu Anda agar tidak datang kepada saya karena masalah sepele seperti itu. Saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu. Sikap arogan seperti itu mengejutkan ribuan kavaleri jangkrik hingga tak bisa berkata-kata. Mereka melirik Yu Guitian. Wajah orang itu berubah menjadi ungu dan dia hampir meledak. Gongsun Wuji buru-buru menjulurkan lidahnya. Dia segera menekuk pinggangnya dan maju ke depan, menarik Xia Qingchen ke belakang dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Xia, jangan main-main. Mundur." Jika Xia Qingchen mengatakan sepatah kata pun, Yu Guitian mungkin benar-benar akan memberikan perintah untuk membunuh Xia Qingchen saat itu juga. Mengingat kinerja Xia Qingchen saat ini, bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan memohon padanya. Xia Qingchen tetap bergeming dan dengan tenang menatap Yu Guitian. Apakah kamu mendengar pemberitahuanku? Apakah kamu tuli? Bang! Yu Guitian berdiri dengan marah dan menendang meja di depannya. Dia sangat marah. Di depan semua bawahannya, dia telah diperingatkan dan diancam oleh bawahannya, dan dia telah berulang kali dikritik. Jika dia tidak menghukumnya, bagaimana bawahannya akan melihatnya? Di mana prestise militernya? Di istana militer, yang terpenting adalah gengsi. Tubuh seseorang bisa terluka, tetapi gengsinya tidak bisa direndahkan. Pria, Xia Qingchen telah berulang kali menyinggung atasannya, dan hatinya pantas dihukum. Bunuh dia di tempat. Dengan perintah ini, 1000 kavaleri kriket di kedua sisi tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar. Namun, sebagian besar dari 1000 kavaleri kriket bijaksana dan menjaga diri serta tidak mau terlibat dalam Muddy Waters. Hanya beberapa orang kepercayaan Yu Guitian yang sangat aktif. Segera setelah Yu Guitian memberi perintah, Chen Xiangdong melompat dan mengeluarkan pedangnya. Xia Qingchen telah menyinggung atasannya dan memiliki niat untuk memberontak. Dia pantas dibunuh. Dia melompat dan menebas dengan pisaunya. Xia Qingchen tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan pena pedang dan memasukkan kekuatan bintangnya ke dalamnya. Dalam sekejap, pena pedang memancarkan cahaya jernih, yang terkondensasi menjadi pedang raksasa yang sangat agung di udara. Itu adalah simbol wilayah yang sejuk. Itu melambangkan otoritas mutlak kediaman Pangeran Liang. Pedang? Gongsun Wuji terkejut. Pena pedang. Itu adalah pena pedang yang dia impikan.
Dia telah berada di istana militer selama 2 tahun dan selalu ingin mendapatkannya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Ini adalah pertama kalinya Xia Qingchen berada di istana militer, jadi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Yu Guitian dan 1.000 kavaleri kriket di kedua sisi terkejut. Sikat pedang dikeluarkan secara pribadi oleh istana militer dan sangat langka. Tak seorang pun di Legiun Barat Laut yang menerima sikat pedang selama 10 tahun. Sekarang setelah tiba-tiba muncul, itu membuat semua orang yang hadir lengah. Postur Chen Xiangdong saat menebas dengan pisau membeku. Apapun yang terjadi, dia tidak berani menebang. Karena memegang pedang dan pena setara dengan, dia satu peringkat lebih tinggi dari para pejabat. Mundur, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Chen Xiangdong segera menarik pedangnya dan berlutut ketakutan. Salam, Tuan Xia. 1.000 kavaleri kriket lainnya saling memandang dan berlutut dengan satu kaki. Mereka berkata dengan hormat, kami memberikan penghormatan kami kepada Tuan Xia. Bahkan Gongsun Wuji harus berlutut dengan satu kaki. Semua orang membungkuk, kecuali Yu Guitian yang berdiri di tempat dengan ekspresi tidak yakin. Xia Qingchen memegang pedang dan menyikat di tangannya sambil dengan tenang berkata, apa, kamu tidak mengenalnya? Yu Guitian mengepalkan tangannya. Hak istimewa sikat pedang untuk menjadi satu peringkat lebih tinggi dari seorang pejabat, terbatas pada Wan Xiaoqi dan di bawahnya, termasuk dia. Pria, Yu Guitian secara terbuka telah melanggar aturan ketat istana militer. Dia telah menyinggung atasannya, jadi dia akan langsung dieksekusi. Dia memegang pedang dan pena di tangannya dan memberi perintah sebagai atasan. Yu Guitian berjuang sejenak dan berlutut dengan rasa malu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jenderal Yu Guitian memberi hormat kepada Tuan Xia. Dengan itu, semuanya membungkuk. Xia Qingchen dengan santai membantu Gongsun Wuji berdiri dan berjalan ke kursi besar Wan Xiaoqi. Dia dengan santai bersandar padanya dan menatap Yu Guitian yang sedang berlutut di tanah. Dia berkata terus terang, kamu masih punya 1 tahun lagi untuk hidup. Hargai itu. Jangan selalu datang kepadaku. Apakah kamu mengerti? Yu Guitian merasa sangat terhina hingga dadanya akan meledak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jenderal ini akan patuh. Xia Qingchen mengangguk dan kemudian memandang semua orang. Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku. Jangan mencari ketidakbahagiaanmu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke belakang dan ke kiri. Meninggalkan ribuan kavaleri kriket yang tercengang. Saat ini, mereka dianggap telah memperluas wawasan mereka. Apa artinya menjadi congkak? Xia Qingchen telah menafsirkan kalimat ini dengan sempurna. Mereka memandang Yu Guitian dengan kecewa. Dalam pikiran mereka, Yu Guitian sangat kuat dan memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah seseorang yang mereka hormati. Tapi sekarang, dia diinjak oleh bawahan baru. Ai, Tuan Yu kita yang memintanya. Keduanya saling bertukar pandang. Kenapa dia tiba-tiba harus berteriak memanggil Xia Qingchen? Tidak cukup hanya berteriak padanya sekali saja, jadi dia ingin berteriak meminta 13 token emas untuk memamerkan kekuatannya. Baiklah, dia ada di sini, tapi apa hasilnya? Kamu terpaksa berlutut. Sejak berdirinya istana militer, ini pertama kalinya. Wan Xiaoqi sungguh memalukan melakukan ini. Jika itu aku tidak akan punya wajah untuk menunjukkan wajahku. Saat ini, Chen Xiangdong melihat orang-orang lainnya tidak bergerak. Dia segera maju dan membantu Yu Guitian berdiri, yang sedang berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan Yu, bangun. Enyah. Yu Guitian mendorong Chen Xiangdong menjauh dengan satu tangan dan berdiri. Wajahnya sangat suram, penuh permusuhan yang mematikan. 3 bulan. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan dalam 3 bulan. Yu Guitian sangat marah, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Pena pedang hanya efektif selama 3 bulan. Sekarang Xia Qingchen telah mempermalukannya seperti ini, dia pasti akan mengembalikannya 100 kali dalam 3 bulan. Gongsun Wuji tertawa getir di dalam hatinya, kami bahkan belum menyelesaikan masalah ini dengan kelompok pertempuran kabut awan, dan Anda telah membuat masalah besar. Xia Qingchen, kamu benar-benar menggali kuburmu sendiri. Xia Qingchen tidak keberatan dan kembali ke tendanya. Tanpa ada yang mengganggunya, dia akhirnya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. 2 hari kemudian, dia hampir sepenuhnya memahami situasi di istana militer. Baiklah, ini waktunya untuk mengambil alih kelompok pertempuran awan berkabut. Xia Qingchen bergumam. Tinggal kurang dari 6 hari sebelum parade militer. Tuan Xia, dengarkan perintahku. Di luar tenda,
Suara utusan dewa kembali terdengar. Xia Qingchen mengerutkan alisnya dan berkata, Yu Guitian, apakah ingatanmu tidak bagus? Kamu masih berani datang dan menggangguku. Utusan di pintu tertegun dan tergagap, saya di sini di bawah perintah Jenderal Zhao. Zhao Fei. Xia Qingchen keluar dan bergumam, dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Ah! Utusan itu memandang Xia Qingchen seolah sedang melihat monster. Bab 669, Tempat Persembunyian Rahasia Raja Pengobatan. Tidak apa-apa jika Qian Renqi memarahi Yu Guitian, yang berada di level 1 Xiaoqi, karena tidak memiliki ingatan yang baik. Jenderal telah memanggilnya, dan dia masih berani mengeluh. Tahukah dia betapa jarangnya kesempatan bagi sang jenderal untuk merendahkan diri memanggil 1000 kavaleri? Oh, jenderal sudah memberi perintah. Di sini, utusan itu menekan emosinya dan membacakan perintahnya. Aku tahu, pimpinlah. Xia Qingchen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apakah dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Fei? Harus dikatakan bahwa wanita rela menyerahkan segalanya demi kecantikan. Ada banyak item dalam daftar yang dia daftarkan, dan itu bukanlah item langka yang dapat ditemukan dalam waktu singkat. Namun, Zhao Fei hanya menghabiskan 2 hari yang singkat untuk mengumpulkan semuanya, yang menunjukkan seberapa besar usaha yang telah dia lakukan. Di pintu masuk kantor jenderal, sebuah kereta yang ditarik binatang diparkir di sana, bersama dengan puluhan penjaga yang membawa kotak-kotak. Utusan itu mendatangi kereta binatang itu dan berkata dengan hormat, Jenderal, Xia Qianqi telah tiba. Tirai kereta binatang itu terbuka, memperlihatkan wajah cantik Zhao Fei, yang masih tetap megah seperti sebelumnya. Xia Qianqi, maju dan jawab. Ah! Utusan itu dan puluhan pria berotot itu terkejut. Kereta binatang ini adalah kendaraan eksklusif Zhao Fei. Biasanya, hanya dia dan putrinya, Zhao Yunxi, yang diizinkan menggunakannya. Tidak ada orang lain yang diizinkan menggunakannya. Apalagi itu adalah seorang pria muda. Semua orang tahu bahwa Zhao Fei berada ribuan mil jauhnya dari manusia. Mungkinkah Xia Qingchen adalah salah satu kerabatnya yang memiliki nama keluarga berbeda? Xia Qingchen melompat ke kereta yang ditarik binatang buas itu. Saat dia menutup tirai, ekspresi Zhao Fei berubah menjadi serius dan sangat sopan. Tuan Muda Xia, apakah Anda ingin masuk dan minum teh? Jika orang luar melihat bahwa perwira tertinggi di wilayah militer Barat Laut sebenarnya merendahkan dirinya menjadi seorang pemuda, apa yang akan mereka pikirkan? Xia Qingchen berbicara dengan tidak senang. Anda sudah siap untuk berangkat. Kenapa kamu masih minum teh? Petik 2. Dia tidak hanya mengemas semua materi, tetapi dia juga berada di dalam gerbong, terlihat sangat tidak sabar. Bagaimana mungkin dia masih tega mengundang Xia Qingchen untuk minum teh? Meski ditegur oleh Xia Qingchen, Zhao Fei tidak merasa marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, kami telah mempermalukan diri kami sendiri di depan Tuan Muda Xia. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Perempuan hanya mematuhi penguasa yang lebih kuat darinya. Xia Qingchen memiliki posisi mengendalikan penampilannya, jadi Zhao Fei secara alami akan mematuhinya dari lubuk hatinya. Ya, aku juga sedang terburu-buru. Saya berharap tempat yang Anda tuju kaya akan energi spiritual sehingga saya tidak perlu melakukan perjalanan yang sia-sia. Xia Qingchen berbicara. Zhao Fei mengangguk berulang kali, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan ada masalah. Mereka berkendara ke hutan bambu di kaki gunung sekitar 100 mil jauhnya dari kota. Ki spiritual di hutan begitu lebat hingga seperti kabut. Dengan lembut menyelimuti hutan bambu, memberikan perasaan misterius dan halus. Xia Qingchen memperhatikan dari jauh dan sedikit terkejut. 9 formasi pengumpulan roh yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah Provinsi Liang, dan ada orang yang berlatih formasi di mana-mana. Di Sekte Nebula, Dewa Awan Besar tahu sedikit tentang formasi, tapi itu sangat dangkal. Bahkan bakatnya sebagai master formasi hampir tidak bisa diterima. Namun, 9 formasi pengumpulan roh mendalam di depannya hanya bisa diatur oleh seorang Grandmaster. Kamu juga tahu tentang formasi? Zhao Fei bertanya dengan heran. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Saya tahu sedikit. Ki spiritual di sini 30 kali lipat dari dunia luar. Ini memang tempat yang bagus untuk menyempurnakan pengobatan rahasia. Semakin tinggi kualitas obatnya, semakin ketat persyaratan energi spiritual saat pemurnian. 30 kali adalah persyaratan dasar untuk memurnikan obat kuasi roh.
Yang disebut pengobatan roh adalah obat yang mengandung roh. Pil dan ramuan yang dia buat di masa lalu semuanya dianggap obat rahasia. Itu hanya dibentuk dengan formula rahasia yang unik, mengekstraksi esensi bahan-bahannya, dan menggabungkannya menjadi satu. Di sisi lain, ramuan roh dibangun di atas dasar ramuan rahasia dan memupuk spiritualitas ramuan tersebut. Keberadaan spiritualitas ini akan memperkuat efek pengobatan rahasia sebanyak 10 kali lipat, dan akan menjadi obat spiritual. Obat yang akan dia sempurnakan hari ini untuk menjaga penampilannya adalah obat kuasi roh. Itu adalah nilai tertinggi yang dia sempurnakan sejak dia dilahirkan kembali. Saya sudah terlalu lama tidak berlatih, saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil mengolahnya. Xia Qingchen bergumam dalam hati. Dia telah menyerap sebagian dari api surgawi dan dapat mengendalikan nyala api yang kuat, itulah sebabnya dia percaya diri dalam menyempurnakan obat kuasi rahasia. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan mencoba sama sekali, karena dia pasti gagal. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia tidak sepenuhnya yakin dengan upaya pertamanya. Kereta mendekati hutan bambu. Dari hutan bambu, keluarlah seorang gadis muda berpakaian kuning muda. Ciri-cirinya seperti lukisan, dan kulitnya putih. Dia bisa dianggap cantik. Namun, ada sedikit rasa bangga pada ekspresinya. Jenderal Zhao. Zhao Fei, melompat turun dari kereta dan berkata, "Terima kasih, Alkemis Chen." Dia mengeluarkan kartu dengan batas kredit tinggi dari lengan bajunya dan menjejalkannya ke tangan gadis itu. Gadis itu segera memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya, melihat sekeliling, dan memberi isyarat, "Cepat masuk." Xia Qingchen sedikit heran. Kenapa dia tampak seperti pencuri? Seolah memahami kebingungannya, Zhao Fei menjelaskan dengan suara rendah, ini adalah tempat alkimia Raja Obat. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Gadis ini adalah murid terakhir Raja Pengobatan. Pada titik ini, semuanya sudah sangat jelas. Yao Wang tidak tahu bahwa mereka diam-diam datang ke sini. Apakah itu perlu? Xia Qingchen membalas. Apa perbedaan antara tamu tak diundang dan pencuri? Tuan Muda Xia, Provinsi Liang penuh dengan kekuatan yang kuat. Tanah manakah yang memiliki ki spiritual berlimpah yang tidak ditempati? Saya telah menggunakan semua koneksi saya untuk menemukan wilayah Yao Wang untuk ditanami secara rahasia. Hampir mustahil menemukan tempat seperti ini. Itu benar. Berbeda dengan punggung Bukit Bulan Surgawi, yang sangat luas dan jarang penduduknya, masih ada beberapa gua surga dan tanah terberkati, seperti reruntuhan dewa, yang tidak ditempati oleh siapapun. Namun, seluruh tanah terberkati di dekat Provinsi Liang diduduki oleh berbagai kekuatan. Tidak mudah menemukan yang cocok dalam waktu singkat. Lupakan, lalu segera saring pilnya dan pergi. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Betapa memalukannya jika tuan mereka tiba-tiba kembali dan menangkap basah mereka saat mereka sedang memurnikan pil. Dia, Raja Dewa yang tidak berdebu, tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Gadis muda, Chen Ying, membawa mereka ke tengah hutan bambu. Tempat ini telah dibuka secara artifisial oleh manusia, dan terdapat beberapa tungku pil yang mengepul. Chen Ying menunjuk ke arah mereka dan berkata, letakkan barang-barangmu di sana dan letakkan tungku pil lebih jauh, perlihatkan pandanganmu dan jangan tumpahkan pot obat. Dan kalian, jauhi materinya, jangan injak. Kamu sangat canggung. Chen Yingyao mengerutkan kening dan mengeluh. Setelah menginstruksikan mereka untuk meletakkan semuanya, dia berkata, kecuali sang alkemis, semuanya, keluar dari hutan bambu. Pada akhirnya, hanya Xia Qingchen dan Zhao Fei yang tersisa. Siapa sang alkemis? Chen Yingyao melihat dua orang yang tersisa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia langsung mengabaikan Xia Qingchen, yang bahkan lebih muda darinya. Dia menilai Zhao Fei Mot dan berkata, mungkinkah Jenderal Zhao membuat pilnya sendiri? Akan sangat bagus jika saya tahu cara melakukannya. Zhao Fei terkekeh. Dia membalikkan tubuhnya ke samping, membiarkan Xia Qingchen menunjukkan wajahnya. Ini adalah Grandmaster Alkimia yang sebenarnya. Grandmaster Alkimia. Wajah Chen Yingyao menjadi dingin, dan dia berkata dengan sangat serius, Jenderal Zhao, mohon perhatikan kata-katamu. Di hadapan ahli alkimia sejati, jangan seenaknya menyebut orang luar sebagai Grandmaster Alkimia, itu merupakan penghinaan bagi kami. Dunia luar sering memuji beberapa orang dengan keahlian khusus sebagai master, tapi bukan karena orang-orang itu benar-benar master, itu hanya semacam pujian. Namun, Chen Yingyao sangat serius dengan bentuk sapaan adat, yang membuat Zhao Fei malu. Dia segera berkata,
saya minta maaf atas kesalahan lidah saya. Zhao Fei tidak punya pilihan selain menurunkan statusnya, karena Raja Pengobatan adalah orang yang sangat dihormati. Tidak hanya semua kekuatan utama di Provinsi Liang ingin merekrutnya, tetapi bahkan para putri dan pangeran di bawah Pangeran Liang pun ingin merekrutnya. Bab 670, Memeriksa Ramuan Spiritual. Sayangnya, Raja Pengobatan adalah seorang penyendiri dan tidak mau bergabung dengan kekuatan apapun. Bahkan Zhao Fei harus menunjukkan rasa hormat kepada sosok seperti itu. Bahkan muridnya, Chen Yingyao, harus bersikap sopan. Chen Yingyao dengan murah hati melambaikan tangannya. Lupakan saja, jangan lakukan itu lagi lain kali. Dia kemudian menilai Xia Qingchen dan bertanya, jika saya boleh bertanya, apakah Anda pernah memeriksa tingkat pemurnian obat Anda di Balai Pengobatan? Jika iya, level apa itu? Matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang tidak bisa disembunyikan. Aula Pengobatan adalah organisasi yang dibentuk oleh semua alkemis di 108 domain alam dingin. Dengan 3 Grandmaster Alkimia yang bertanggung jawab, mereka akan merekrut semua alkemis di dunia. Yang terpilih harus melalui tes, dan hanya mereka yang diuji setingkat alkemis yang bisa menjadi anggota resmi. Tidak, levelnya tidak diketahui. Xia Qingchen berbicara dengan jujur. Levelnya seharusnya berada di urutan kedua setelah alkemis surgawi yang telah menyempurnakan pengobatan untuk menjadi dewa. Adapun tingkat kehalusan obat yang tepat, sangat mustahil untuk diukur. Jika kamu bahkan bukan seorang alkemis, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jenderal Zhao, kata Chen Yingyao terus terang, jika Anda mempercayainya, sebaiknya biarkan saya memperbaikinya. Zhao Fei sedikit mengernyit. Murid apoteker raja ini benar-benar tidak disukai. Lupakan saja, katanya ringan. Saya tidak ingin merepotkan ahli pengobatan Chen. Apoteker adalah pangkat terendah di aula kedokteran. Dia sangat bangga, tapi dia hanyalah seorang apoteker belaka. Chen Yingyao mungkin bisa mendengar ketidaksabaran dalam kata-kata Zhao Fei. Dia memutar matanya dan berkata, saya tidak menyediakan alat alkimia apapun di sini, termasuk tungku alkimia. Zhao Fei tercengang. Tidak ada tungku pil dalam daftar, jadi dia tidak memilikinya. Tidak bisakah aku meminjamnya sebentar? Zhao Fei bertanya. Chen Yingyao terkekeh, lehernya terangkat seperti burung merak, seorang ahli pengobatan yang lebih rendah memenuhi syarat untuk menggunakan barang-barang raja kedokteran. Petik 2. Zhao Fei mengertakkan giginya, berbalik, dan berkata, Tuan Muda Xia, mengapa Anda tidak menunggu sebentar sementara saya kembali menyiapkan tungku pil? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hatinya. Mengapa Xia Qingchen tidak memberinya daftar lengkap? Di mana dia bisa menemukan tungku pil yang bagus dalam waktu sesingkat itu? Pada saat tungku pil ditemukan, Raja Apoteker akan kembali. Obat apa yang tersisa? Untuk apa kamu menginginkan tungku pil? Xia Qingchen membalas. Untukmu, tentu saja. Zhao Fei berkata dengan marah. Apakah Anda tidak memerlukan tungku pil untuk memurnikan obat? Jika Anda harus bergantung pada tungku pil untuk setiap jenis obat, kata Xia Qingchen dengan tenang, hanya dapat dikatakan bahwa standar sang alkemis terlalu rendah. Meskipun Zhao Fei tidak tahu banyak tentang alkimia, hampir semua pengobatan memerlukan kerja sama tungku alkimia, bukan? Banyak tumbuhan spiritual tingkat tinggi, pohon spiritual, dan batu spiritual perlu dilebur dengan api. Chen Yingyao hampir tertawa, apakah aku salah dengar? Ada seseorang yang tidak membutuhkan tungku pil untuk memurnikan obat. Dia memandang Zhao Fei dengan kasihan. Sejujurnya, aku sangat kasihan padamu, menemukan alkemis yang begitu kuat. Kalau begitu, aku akan menantikan hasilnya. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke pondok jerami untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Hati Zhao Fei juga mulai goyah. Perkataan Xia Qingchen tentang tidak menggunakan tungku pil membuatnya sulit merasa nyaman. Tuan Muda Xia, tolong cepat. Apapun hasilnya, saya tidak akan menyalahkan Anda, kata Zhao Fei. Memang benar dia tidak akan menyalahkan Xia Qingchen, tapi dia juga tidak akan memperlakukannya sebagai seseorang yang spesial. Di masa depan, dia akan tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di kamp militer Northwest. Dia tidak akan memberi Xia Qingchen hak khusus apapun. Mundur, jangan biarkan siapapun mendekati 10 sang. Xia Qingchen juga tidak ingin diam-diam tinggal di wilayah orang lain terlalu lama. Dia segera duduk bersila dan mulai memurnikan obat kuasi roh.
Apa yang ingin dia sempurnakan adalah obat seperti pil yang dapat mengisi kembali esensinya. Itu disebut embun sari bulan. Proses pemurniannya sedikit rumit. Bahkan dengan keterampilan alkimianya, dia membutuhkan 1 hingga 2 hari. Bola api yang sangat panas muncul dari telapak tangannya, dan perubahan ukuran serta kekuatannya ada dalam pikirannya. Menggunakan api surgawi untuk melelehkan semua jenis ramuan obat jauh lebih indah daripada api di tungku pil. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan tungku pil sama sekali. Setelah memastikan bahwa bahan-bahan di dalam kotak itu sesuai dengan yang dia butuhkan, dia mulai mencium barang-barang tersebut. Setengah hari kemudian, di antara telapak tangan Xia Qingchen, benda seperti cairan seukuran kepalan tangan melayang di udara. Permukaan cairan itu memancarkan cahaya bulan yang redup. Obat rahasianya sudah terbentuk. Yang tersisa hanyalah memupuk semangatnya. Xia Qingchen bergumam. Jika dia bisa membuat pil sekarang, dia masih bisa memurnikan embun sari bulan, tapi itu hanya akan menjadi obat rahasia. Efeknya 10 kali lebih buruk daripada ramuan asli. Jarang sekali dia begitu serius dalam memurnikan pengobatan, jadi dia secara alami harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Dia menghembuskan seteguk kekuatan bintang ke dalam cairan obat berbentuk bola, dan cairan obat itu mulai berputar di udara. Saat berputar, ia menyerap ki spiritual di udara. Ketika sejumlah roh ki diserap, jejak spiritualitas dapat lahir. Proses ini disebut membina spiritualitas. Namun, saat ia mulai menyerap energi spiritual, cairan obat berbentuk bola itu mulai mengembang dengan tidak stabil. Pengasuhan gagal. Xia Qingchen menghela nafas dengan menyesal. Saat hendak meledak, dia segera mensintesisnya menjadi obat rahasia biasa. Ding ding ding. Cairan obat seukuran kepalan tangan dimurnikan menjadi 20 pil putih salju seukuran mutiara. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam botol giok dan mulai memurnikannya lagi. Setelah belajar dari kegagalan sebelumnya, ia menyesuaikan kembali keadaannya. Setengah hari kemudian, bola cairan obat yang sangat seragam berputar di telapak tangannya dan menyerap ki spiritual dalam gumpalan. Saat rotasinya menjadi semakin intens, kecepatan penyerapan energi spiritualnya menjadi semakin cepat. Di kejauhan, Zhao Fei, yang melindungi Xia Qingchen, merasakan perubahan halus pada roh ki di atmosfer pada saat pertama. Dia mendongak dan terkejut. Siapa yang mengembangkan semacam teknik budidaya mental tirani? Dia tidak tahu bahwa ini adalah obat rahasia yang memupuk spiritualitasnya sendiri. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, bola cairan obat berputar dengan cepat, namun volumenya tidak menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 2 batang dupa habis terbakar, cairan obat berbentuk bola berhenti menyerap ki spiritual dan perlahan berhenti. Cairan obat terbelah menjadi 5, berubah menjadi 5 pil semi padat elastis. Ini adalah embun cahaya bulan yang sukses. Dibandingkan dengan produk gagal putri salju, kondisi embun cahaya bulan yang sudah jadi berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak hanya permukaannya yang berlubang, warnanya juga sangat campur aduk. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa itu adalah pil yang sangat gagal. Hanya mereka yang berstandar tinggi yang bisa melihat betapa luar biasanya embun cahaya bulan. Dia memisahkan 4 dari mereka dan memasukkannya ke dalam botol jade. Kemudian, dia menyegel botol giok dengan api surgawi. Hal ini untuk memastikan esensi embun cahaya bulan tidak hilang dan efek pengobatannya tidak berkurang. Dia hanya membersihkan sisa-sisa yang tertinggal di tanah, lalu berdiri dan pergi. Tuan Muda Xia, Anda berhasil. Mata Zhao Fei, dipenuhi dengan antisipasi. Xia Qingchen mengeluarkan produk jadi dan melemparkannya ke tangannya. Konsumsilah dalam waktu 2 jam, atau sarinya akan hilang. Kecuali jika seseorang seperti Xia Qingchen dan memiliki api surgawi untuk menutup embun bulan. Zhao Fei, mengambilnya dan melihatnya. Dia tertegun di tempat dan menatap Xia Qingchen dengan ekspresi bingung. Ini pil yang kamu bicarakan. Bahkan jika dia bukan seorang alkemis, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa pil obat itu adalah produk yang gagal. Oh, kamu sudah menguasainya. Biarkan saya melihatnya. Chen Yingyao mendengar percakapan itu dan berjalan keluar dari pondok jerami sambil mencibir. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen akan mampu membuat pil obat yang layak.